Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat program berkaitan dengan pembelian barang. Di video pertama ini sudah selesai pada bentuk format, jadi bentuknya seperti ini, format tampilan yang nanti akan kita gunakan untuk mengisikan data barangnya. Nah, saya akan mulai untuk mengisikan di sini. Ini nanti akan kita kemas dalam fungsi tanpa nilai balik isi, tetapi di dalamnya nanti banyak sekali fungsi-fungsi dengan nilai balik. Sekarang yang pertama, langsung saya buat fungsi isi. Void isi. Nah, isi nanti itu kita panggil di sini setelah footer isi. Nah, sekarang kita buat definisi fungsi isi di bawah sini. Untuk pertama program ini nanti akan saya buat untuk menuliskan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, juga perulangannya. Nah, langkah pertama perulangan adalah dengan do while jawab tidak sama dengan Y or jawab tidak sama dengan Y besar. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan. Kemudian di dalamnya jawab, sebentar, ini ada jawab sama dengan tanya. Ini adalah nanti ada fungsi tanya dengan tipe fungsi dengan nilai balik. Nah, ini untuk perulangannya dulu. Kemudian saya akan buat untuk fungsi tanya, fungsi dengan nilai balik. Nah, ini di sini saya akan buat char tanya. Nah, tipe nilai baliknya adalah char ini. Tipe nilai baliknya adalah char. Karakter, karena nanti bisa Y besar atau Y kecil, atau T besar atau T kecil. Nah, kemudian saya buat definisi fungsi tanyanya di sini. Void tanya. Nah, ini tubuh fungsinya. Tanya ini nanti akan mencetakkan pada koordinat ini baris 4. Isi data lagi seperti itu. Jadi cetak ini pada baris 4 kolom, misalkan kolom 15, isi data lagi ya tidak. Nah, terus sein, nah ini pakai goto xy supaya nanti posisinya di sini. Ini adalah 15, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37. Jadi goto xy, ini saya pakai goto xy, kolom 37 baris 4 sein jw. Nah, jawab.
Jawab ini bertipe karakter, char JW. Nah, ini yang nanti akan kita kembalikan. Jadi, return JW. Return ini adalah untuk nilai balik yang dikembalikan. Tergantung dari isiannya apa nanti. Bisa ya, bisa tidak. Nah, di sini nanti akan dipanggil seperti ini. Jawab sama dengan tanya. Ketika ini ditanyakan, kemudian diisi, misalkan Y, berarti jawab ini akan memiliki Y. Do, well, jawab tidak sama dengan O, bukan Y ya, tapi T. Ini T besar. Jadi akan diulang terus selama jawabnya tidak sama dengan T. T ini asumsinya adalah tidak. Isi data lagi tidak. Nah, kemudian saya akan membuat nomornya. INTI sama dengan 1. Nah, I ini akan saya cetak pada koordinat di sini. Pada koordinat di tubuhnya. Yaitu pada baris 7 plus I. Nah, ini nggak bisa manggil fungsi cetak, kita pakai goto XY. Goto XY, kolom, koma baris. Berarti barisnya adalah ini kolom, kolomnya kita hitung dulu kolom 0, 1, 2. Kolom 2, koma 7 plus I, Cout I. Nah, sudah, ini untuk mencetak nomornya. Kemudian ini I kita tambahkan, I plus plus. Ya. Ini sudah selesai untuk tanyanya. Nah, nanti ini di dalam tanya ini nanti saya tambahi spasi kosongnya, tapi ini belum. Nanti saya akan coba dulu programnya. Ini untuk penomoran sudah jadi. Sekarang saya akan coba dulu programnya, apakah sudah betul atau belum. Perulangannya. Jawab. Nah, ini jawab belum ada tipe datanya. Jadi di sini char jawab. Compile and run lagi. Void tanya. Apa salahnya ini? Di sini sudah ada void. Oh, bukan void ya. Char tanya. Kurang koma. Nah, sudah. Kita jawab ya. Ini sudah jadi perulangannya. Nah, sampai 12. Tidak. Bentar, kok tidak keluar ya. Do, well, jawab sama dengan tidak, sama dengan tidak. Saya coba dulu. Ya, tidak. Oh, tidak masih, sebentar. Do, well, jawab. Oh ya, sebentar. Ini mungkin kurang kurung. Nah, dikurungi gini ya. Udah. Ini juga perlu kurung. Udah. Oke, dikurungi. Sekarang kita compile and run lagi.
ya, ya, tidak. Tidak. Oh, kok masih berulang? Ini do while-nya belum betul. Jawab sama dengan tanya. Do while, jawab. Atau kita balik sekarang, do while jawab sama dengan Y, or jawab sama dengan Y besar. Jadi akan berulang terus selama jawabnya sama dengan Y. Do while. Ini sudah betul. Jawab. Ya, 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 tidak. Nah, sudah selesai. Betul. Nah, sekarang sudah betul. Silahkan videonya di pause, kemudian dibuat ini. Jadi dari void isi ini sampai ke tanya. Ini adalah untuk langkah pertama. Di pause, dicoba programnya sampai tidak ada error. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk mengisi. Mengisinya adalah pada nama barang. Di sini saya pakai char nmbrg. Ini lebarnya 30. Saya akan inputkan nama barang dulu. Go to xy. Nah, ini kolomnya kita harus hitung. Nama barang itu di berapa? Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom 8, 7 plus I, Sin, nmbrg. Nah, saya akan coba dulu. Nah, nama barang baju. Data lagi ya. Nama barang celana. Data lagi tidak. Nah, sudah. Ini saya akan menghapus. Sudah jadi betul ya. Saya akan menghapus di sini. Ketika ini sudah tidak diisi lagi, ini pakai spasi kosong. Ini dihapus dalamnya saja, supaya nanti ketika sedang input data yang lain, pertanyaannya tidak muncul. Saya coba compile and run lagi. Nah, baju. Data lagi ya. Ini akan hilang pertanyaannya. Nah, celana. Isi data lagi ya. Kaos. Isi data lagi tidak. Nah, sudah selesai. Sudah, jadi untuk perulangan dan inputnya sudah betul. Kemudian saya akan input jumlah beli, harga satuan, diskon. Go to XY. Ini kolomnya nanti kita hitung 7,1. 7 plus I. Ini Sin JML beli. Ini saya pakai float aja semua. JML beli, HG harga satuan, HRG sat gitu ya, diskon. Diskon DISK atau ini besar diskon, besar diskon. Ini saya buat dulu. Besar diskon nanti input yang berupa persentase. Kemudian ini go to XY, 7 plus I. Sin HRG sat.
Ya. Saya akan menentukan kolomnya. Kolom untuk jumlah beli sama harga satuan. Tadi di sini pada nama barang itu kolom 8. Barang nomor 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 26. 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Jadi 26 sama 36. Ini kolom 26, ini kolom 36. Saya coba dulu, compile and run. Baju, jumlah belinya 1, harga satunya 1000 misalkan. Si data lagi ya, celana, jumlah belinya 2, harganya 2000. Tidak. Nah, baik, silakan videonya di pause, kemudian Anda ketikkan program ini. Jangan lupa untuk variabelnya ini. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke besar diskon. Diskon ini adalah isinya persentase, tapi nanti keluarnya adalah angka. Nah, ini kita inputkan dulu diskonnya. Go to XY, 7 plus I, Sein, besar diskon. Nah, untuk besar diskon ini kita buat pada koordinat harga satuan ini tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. 23 tambah 30, 53 berarti. Ini 53. 53. Saya coba dulu supaya koordinatnya pas atau belum. Pada posisi 53, kolom 53 ini, nah, nanti akan diinputkan persentase diskon. Misalkan 10%. Nah, untuk persentase ini nanti hasilnya adalah uang. Tampilannya uang, tapi inputnya persentase. Nah, sehingga ini harus dihitung berapa harga jumlah pergi per harga satuan. Baru besar diskon. Nah, saya akan buat ini. Go to XY 53,7 plus I. Nah, ini sayout. Sayout, saya akan buat fungsi dengan nilai balik. Fungsi dengan nilai balik berarti mengirimkan jumlah beli sama harga satuan. Misalkan fungsinya adalah hitung diskon. Ini adalah HRG. Ini biar mudah, saya buat variabel saja. Ini besar diskon input, kemudian diskon sendiri, diskon saya buat variabel biar nanti untuk yang lainnya mudah. Diskon sama dengan, ini fungsinya, hitung harga beli, HRG satuan. Ini adalah parameter yang kita kirimkan, harga belinya berapa, nanti dikali harga satuan, dikali besar diskon. Nah, harga beli, harga satuan, besar diskon. Nah, ini kembaliannya nanti adalah diskon. Kemudian yang sayout ini adalah diskonnya. Baiklah. Nah, kemudian saya akan buat fungsi ini. Hitung diskon. Ini
Nama variabelnya sama boleh. Ini buat prototipenya dulu. Float. Nah, hitung diskon. Kemudian ini float harga beli, koma float harga satuan, koma float besar diskon. Ini boleh seperti ini. Namanya sama boleh. Dan ini hanya akan berlaku lokal di hitung diskon. Kalau ini mau beda juga boleh. Tapi biar enak sama aja. Sekarang kita buat definisi fungsinya. Nah, di sini untuk membuat definisi fungsi, jadi misalkan ini langsung bisa, tapi misalkan mau kita tampung dalam variabel boleh. Float, ini namanya sama boleh, misalkan hit diskon. Hit diskon, hitung diskon, sama dengan, nah, ini untuk menghitungnya itu kan harga beli, ini HRG beli dikali HRG satuan, ini sebenarnya nggak dikurungi nggak apa-apa, dikali besar diskon. Ini rumusnya. Baru kita kembalikan return hit nah, hitung diskonnya. Ini adalah nilai baliknya. Return ini adalah nilai balik yang nanti akan dikembalikan ke pemanggil. Pemanggilnya mana? Itu ini. Nah, pemanggilnya ini. Baru di sini misalkan dapatnya 1000. Nah, 1000 ditampilkan di sini. Saya coba dulu. Execute, compile, and run. Good. Nah, ini bukan pakai T ya, bukan pakai D. Saya coba lagi. HRG beli, oh bukan HRG beli ya, sorry, jumlah beli, JML beli. Saya ubah sekalian yang di sini, JML beli, sini juga JML beli, ini juga JML beli. Kita sering salah dalam buat program, tidak apa-apa. Yang penting kalau salah itu tahu salahnya dan bisa membetulkan. Execute, compile, and run. Nah, sudah jadi. Kita coba isikan untuk datanya. Nah, barangnya adalah baju, jumlah belinya 10, harganya 1000, 10%. Nah, diskonnya ini banyak banget. Jangan-jangan ini belum. Kita coba dulu langsung untuk menampilkan ke format yang betul. Jadi in diskon. Oh ya, untuk besar diskon ini adalah ini dikali ini per 100 karena persen ya. Sorry, tadi langsung, jadi tadi besar. Kemudian ini langsung akan saya buat untuk apa namanya set W, set berapa ya, 8. Saya coba compile and run dulu. Baju jumlahnya 10, harganya 1000. Diskonnya 10%, berarti ini 10.000 kali 10 dari 1000. Nah, ini sudah betul, ini 1000.
Ini masih ada 1, 2. Nah, ini nanti set double-nya saya buat 10. Ini saya buat 10. Sudah? Silahkan Anda ketikkan program sesuai yang saya buat ini pada bagian ini. Silahkan di pause. Kemudian bagian sini, ini di pause, diketikkan seperti ini. Ini definisi fungsi, prototipe fungsi. Kemudian bagian bawah definisi fungsinya. Ini. Silahkan di pause, ketikkan program seperti ini. Kemudian compile and run. Sampai tidak salah. Diskon sudah. Nah, di sini ada total diskon. Juga ada total harga. Nah, saya akan membuat untuk harga satuan kali besar diskon. Ini sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk fungsi juga. Sini misalkan di sini di sebelah kanan saya ini total harga, nanti total bayar, total diskon. Ini total harga. Total harga adalah penjumlahan harga satuan kali besar diskon. Jadi ini tot HRG sama dengan JML beli dikali HRG sat. Nah, ini kita bisa buat fungsi. Kita bisa buat fungsi untuk menghitung ini. Kita buat fungsi untuk menghitung ini. Jadi, untuk menghitung ini adalah tot HRG sama dengan fungsinya. Ini total harga jumlah beli, harga satuan. Saya akan buat fungsinya dulu. Saya buat di sini prototipenya, float, total harga, ini float, jumlah beli, float, harga satuan, titik koma. Ini di copy untuk buat prototipenya. Prototipenya di sini. Titik komanya hilangkan, kolom kerawal. Nah, ini bisa langsung karena ini perkalian. Jadi return JML beli dikali HRG satuan. HRG 1. Nah, sudah. Sudah, untuk total harga fungsinya cuma seperti ini. Jadi mengalihkan jumlah beli kali harga satuan. Ini dalam pemanggilan ini sudah berisi totalnya. Nah, sehingga sebenarnya di diskon ini kita bisa mengubah ini, kita ubah ya, menjadi ini kan sama, ini harga satuan jumlah beli ini kan total harga, sehingga ini bisa diubah tot HRG. Nah, tot HRG ini dirubah, tapi jangan lupa di prototipenya itu juga dirubah. Ini adalah tot HRG. Kemudian di dalam sini ini juga diubah. Ini tot HRG. Ini ya. Nah, saya compile and run. Ya, ini belum bisa karena belum ada variabelnya. Tot HRG. Execute, compile and run. Tot HRG sama dengan jumlah beli HRG, ini huruf kecil ya, HRG sat.
Ini hitung diskon. Nah, ini sekarang ini menjadi tot HRG. Tot HRG. Total HRG kali besar diskon per 100%. Execute, compile and run. Nama barangnya baju, jumlah belinya 1, 10, harga satunya 1000, diskonnya 10%. Nah, 100. Tetap betul. Tidak. Nah, untuk mana ini? Besar diskon harga satuan. Harga satuan akan langsung saya rapikan. Bentuknya seperti ini. Ini copy aja, kemudian say out. Set W10. Jadi ini di replace. Saya compile and run. Baju, jumlah belinya 1, harganya 1000, besar diskonnya 10%. Nah, tidak. Harga satuan masih ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 14. Biar nggak apa-apa panjang. Bagus. Nah, oke, silakan video Anda pause. Pada bagian sini diketikkan, dibetulkan. Kemudian ke sini di pause untuk prototipenya. Ini betul. Kemudian di bawah definisi fungsinya ini di pause programnya, videonya, ketikkan programnya sampai tidak ada salah. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya akan menghitung total diskon sama total harga. Total diskon sama total harga. Saya akan buat variabelnya di sini adalah tot HRG, kemudian tot di ESK. Total diskon, total harga. Ini di sini untuk total harga, nah, saya buat di sini. Tot HRG sama dengan, nah, ini saya akan buat fungsinya lagi. Fungsinya lagi hit tot HRG. Ini yang dikirimkan adalah, kok sama ya. Ini saya buat total harga. Bukan tot HRG ya. Ini saya rubah dulu. Bayar, total bayar, kemudian total diskon. Ini adalah tot BYR. Ini hitung tot BYR. Ini dengan mengirimkan tot HRG. Tot HRG. Nah, saya sekalian akan buat fungsi untuk total diskon. Tot diskon DSK sama dengan hitung tot diskon. Nah, ini dengan mengirimkan diskon. Nah, ini buat fungsinya. Ini buat fungsi. Ini adalah fungsi menghitung total bayar. Ini adalah fungsi menghitung total diskon. Nah, saya akan buat fungsinya dulu untuk yang hitung total bayar. Itu di sini. Buat prototipenya adalah float. Float hit.brg
BYR, sorry, ini float. Ingat bahwa ini nanti akan menghitung dengan apa namanya, tidak akan hilang, sehingga akan buat kita statik. Statik. Katakan coba dulu, ini buat prototipenya, ini buat definisi. Static float INT total. Jadi total INT total sama dengan 0. Total sama dengan total plus tot HRG. Ya. Ini karena statik, ini nanti tidak hilang, ya. Tidak hilang. Silahkan Anda pelajari teorinya lagi kalau bingung. Sekarang saya akan buat untuk hitung tot diskon. Buat prototipenya di sini. Ini sama, ini juga statik float hit HRG float hit diskon ya. Float diskon. Statik, bukan statis. Ini juga, ini prototip, kita buat definisi fungsinya di bawah. Ini kita buat sama, tidak apa-apa. Jadi dalam ini, ini bukan INT. Ini adalah float. Ini adalah float total. Ini sama, nggak apa-apa variabelnya, karena ini bersifat lokal. Total sama dengan total plus diskon. Nah, sudah. Ini belum returnnya tadi ya. Return total. Nah, ini juga sama di bawahnya. Return total. Ini total sama dengan 0. Sudah, jadi untuk hitung total bayar sama total diskon. Sekarang akan kita tampilkan. Ini tampilannya adalah di sini. Nah, total bayar itu di sini. Berarti ini oke, sebentar. Total harga tadi belum ditampilkan ya, baru diskon. Total harganya belum. Total harga mau saya tampilkan dulu. Mana total harga? Nah, ini total harga. Jadi go to XY, go to XY, ini 7 plus I, set out, set W 10. Ini adalah tot HRG. Kita cari koordinatnya atau kolomnya. Tadi kolom ini adalah 53 pada diskon, besar diskon 53. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 67 di sini 67,17I adalah tot HRG. Kemudian untuk tot bayar itu pada kolom sama, cuma barisnya yang beda. Saya kopikan 67. Ini tadi 7 plus 12, 19. Ini adalah set out tot BYR. Nah, tot BYR menampilkan ini. Kemudian yang tot diskon, ini saya copy dari sini aja, nanti barisnya dirubah. Tot diskon
67 ini baris 19 20. 20 ini adalah todis. Nah, sudah ditampilkan. Saya akan coba jalankan apakah ada error atau tidak. Nah, tidak ada error. Ini baju jumlahnya 1, harganya 1000. Diskonnya 10%. Oh, ini kurang turun 2 ya. Ini total harganya 1000. Total harga, total bayar. Saya tidak dulu, tak betulkan dulu posisinya. Jadi ini 19, ini 21, ini 22. Nah, kemudian ini untuk total bayar. Oh ya betul, total bayar adalah ini. Kalau mau total bayar setelah diskon, itu berarti total bayar setelah diskon nanti aja. Nanti kita hitung sendiri. Nah, sekarang akan kita coba jalankan lagi untuk baju jumlah 1, 10, diskonnya 10. Nah, sudah betul secara hitungan. Sekarang kita lanjutkan untuk apa yang kurang tadi ya, bentar. Baju belinya 1, harganya 1000. Diskonnya 10%. Sudah. Tambah lagi ya, celana saya buat sama juga biar hitungannya mudah. 10%. Nah, ini harusnya sudah 200, total bayarnya 200, dan total diskonnya juga, total bayarnya 2000, total diskonnya 200. Ini belum betul. Total bayar di sini adalah di sini pada posisi baris 10, ZW10 baris 67. Ini harusnya sudah sudah betul ini. Mungkin fungsinya yang belum betul. Total bayar ini adalah pakai statik tadi. Statik float hit total bayar. Total bayar di sini statik hitung. Total bayar. Return hit diskon. Oh ya, sorry. Yang statiknya di sini ya. Oh, belum ada statik tadi. Statik, oke, ini juga harus bukan fungsinya ya. Salah, saya statiknya bukan di fungsi, tapi adalah di tipe. Bentar, saya ubah dulu. Ini adalah statik. Ini adalah statik. Ya. Untuk yang di sini juga dihapus. Dihapus. Oke, saya compile and run. Baju jumlah belinya 1, harganya 1000, 10. Nah, oke. Kemudian ya,
celana harga 1 1000 juga, diskonnya 10. Nah, sudah betul, ini sudah betul. Ini cuma koordinatnya aja. Saya rubah untuk di sini. Total diskon 67. Total diskon 67. Nah, ini kurang 1. Oke. Sudah betul. Nah, ini secara hitungan, saya compile sekali lagi. Baju, jumlah beli 1, 1000, dengan 10%. Betul, total harganya 1000 karena beli 1. Total diskonnya belum muncul, saya betulkan dulu. Total diskon 67, nah ini 22, sorry. 22, saya compile lagi. Baju 1, 1000, 10%. Nah, ini sudah betul ya. Celana 1, 1000, 10%. Nah, sudah betul untuk hitungannya. Tinggal bayar sama kembali. Silahkan Anda coba programnya. Anda pause pada di sini, kemudian betulkan pada bagian ini. Kemudian di prototipenya, silakan di pause juga, betulkan pada bagian ini. Kemudian pada definisinya di sini, di host videonya, betulkan pada bagian ini. Statiknya di sini ya, tadi statiknya salah di fungsi, tapi statiknya adalah di variabel. Nah, sekarang saya akan membuat untuk bayar. Jadi bayar adalah ketika sudah di gets ini, sudah di duelnya sudah selesai. Jadi ketika di sini nanti adalah bayar. Nah, saya akan membuat ini bayar itu adalah do while bayar lebih kecil ini tot BYR minus diskon. Tot BYR minus tot dis. Jadi ini akan diminta terus untuk membayar. Nah, ini pada bagian ini 22 tadi ini. Nah, ini pada baris 23. Ini sein bayar. Saya akan buat variabelnya, jangan lupa variabel bayar. Sekalian kembali kalau ada. Nah, sein bayar. Mana tadi sini. Nah, ini sein bayar. Kita akan coba dulu apakah bayarnya itu lebih kecil atau tidak. Baju 1, 10.000, 1000 ya, 10%. Ini kan 900. Bayarnya harusnya 900. Nah, di sini misalkan 500. Nah, betul ini sudah perulangannya sudah masuk, cuma message-nya belum. Nah, ini saya akan mulai di sini. Pakai go to exe aja. Go to
XY pada kolom 15,4. Nah, ini Cout uang kurang. Terus ini apa namanya? Total bayar ini RP titik. Nah, ini menghitung ini. Total bayar minus diskon. Nah, sudah. Habis itu kita hentikan dulu. Setelah itu dihapus. Set. Ini panjangkan. Baik, saya coba dulu. Execute, compile and run. Oh, ini kurang. Ini ada kurungnya. Tidak perlu ada kurung. F11, compile and run. Ini juga tidak perlu ada kurung. Compile and run. Baju belinya 10, harganya 1000, diskon 10%. Tidak, misalnya 1000. Nah, uang kurang, total bayar 9.000. Sekarang ini 10.000. Sebentar. Ini masih salah. Saya akan in bayar. Oh, maaf. Ini harusnya ada penyeleksian. If bayar lebih kecil dari ini, nah, tampilkan pesannya. Kemudian kita kosongkan di sini juga. Kita compile and run. Baju 10%. Tidak, ini bayarnya 1000. 10.000. Nah, sudah. Jadi ini kebanyakan. Nah, sekarang kita menghitung kembali. Jadi if bayar lebih besar ini, kembali sama dengan bayar minus. Kemudian kita tampilkan kembalinya. Di sini.
Selain itu kembali 0. Kembali sama dengan 0. Sudah, kita compile and run. Baju 1 10.000, 10 tidak. Nah, sudah betul. Jadi sudah ada kembalinya. Kalau pas misalkan baju 1 1000, 10 tidak 900. Nah, sudah betul. Jadi program sudah betul. Silahkan Anda betulkan di sini. Posisinya ini pakai set W10. Set W10. Ini set W10. Kembali bayar juga sama. Ini Seout. Set W10. Nah, sudah selesai. Saya compile and run. Baju 1 1000, 10%. Tidak 1000. Nah, sudah betul. Silahkan Anda pause di sini, dicoba programnya. Nah, ini. Kemudian pada fungsinya sudah tidak ada, langsung ini saya buat tadi. Kemudian pada baris programnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.